Keberadaan Pak Erick Thohir di tubuh PSSI, membuat timnas Indonesia menjadi tim yang semakin mendunia, karena sejak dipimpin beliau ada banyak sekali hal positif yang terjadi di sepak bola Indonesia, terutama soal timnas ini, dan suka tak suka nyatanya Pak Erick ini seolah mampu mengangkat citra PSSI di mata dunia, dan melihat gimana sepak terjang beliau sejauh ini, wajar saja jika Pak Erick Thohir disebut sebagai sosok ancaman utama bagi tim-tim besar Asia. Bahkan menurut salah satu pengamat sepak bola Malaysia, segala kemajuan yang terjadi di sepak bola Indonesia sekarang ini enggak terlepas dari peran besar Erick Thohir, karena memang tak bisa dipungkiri segala kebijakan yang beliau ambil sukses membuat sepak bola Indonesia khususnya timnasnya menjadi maju. Itulah kenapa sang pengamat beneran melabeli Erick Thohir sebagai orang yang dalam tanda kutip berbahaya bagi Asia. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 atau 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati kan. Lebih lanjut, legenda sepak bola Australia Tim Cahill benar-benar mengakui kalau Erick Thohir sudah melakukan pekerjaan luar biasa untuk bisa membuat timnas Indonesia seperti sekarang ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin di Indonesia, ucap mantan pemain Everton tersebut. Saat ini Indonesia beneran sedang jadi sorotan utama di Asia, dan sedikit banyak itu semua dipengaruhi oleh keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Jika dulu kita sering dibuat gedek dan kecewa oleh PSSI, kali ini kita nyaris selalu dibikin senyum oleh federasi yang satu ini. Terbaru keberhasilan PSSI memperjuangkan Martin Paes, agar bisa main buat Indonesia sungguh dirasa amat sangat membahagiakan, sebab semua tahu kalau kiper yang satu ini punya kualitas yang bisa sangat berguna bagi Indonesia buat bertarung melawan tim-tim besar Asia. I would love to chat with you guys, and yeah, I think I want to come there as soon as possible to play as soon as possible for the national team, and yeah, I'm just very grateful for to have an honor to have this opportunity and to play for Garuda, and yeah, I can't wait to see you in person and yeah, make memories together. Mayala Ambanggu. Bukan tak mungkin selain Paes nama-nama macam Kevin Dick, Ole Roman, Mauro Zylstra, hingga Eliano Randers bisa segera nyusul. Emang kelihatannya mustahil, tapi berulang kali kita dibuat terperangah oleh hal-hal yang semula dianggap mustahil, dan lagi-lagi Erick Thohir adalah sosok yang berulang kali menepis segala hal yang awalnya enggak mungkin menjadi mungkin. Berkaca dari segala hal yang terjadi, wajar jika kita sekarang bisa berbangga diri punya ketua umum yang keren, dan tanpa mengurangi respek kepada ketua sebelumnya. Coba sebutkan ketua PSSI mana yang bisa seakrab ini sama Presiden FIFA, sampai-sampai Indonesia boleh dibilang sebagai anak emas FIFA, terutama di kawasan ASEAN. Sebenarnya di luar dari suksesnya kasus Martin Paes, serta materi pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia, sekarang ini pencapaian Pak Erick selama kurang lebih 1,5 tahun masa jabatannya menjadi Ketua Umum PSSI sungguh terbilang sangat luar biasa, karena setidaknya terdapat beberapa program yang mulai terlaksana, seperti ketika PSSI menggandeng Polri untuk menciptakan iklim sepak bola yang lebih baik di Indonesia. Lalu PSSI juga sukses membuka akses yang lebih luas untuk bekerja sama dengan negara-negara yang sektor sepak bolanya dianggap sudah maju, seperti Jepang misalnya, yang mana Pak Erick mengajak Federasi Sepak Bola Jepang untuk bekerja sama meningkatkan kualitas para wasit lokal yang kita tahu sendiri kualitasnya seperti apa.
di mana dalam keterangannya Pak Erik menginginkan wasit Indonesia mendapatkan fasilitas pelatihan dan teknologi yang lebih baik, sehingga ke depan kualitas wasit-wasit di Indonesia bisa jauh lebih baik. Selain itu keputusan menunjuk Coach Mochi sebagai pelatih timnas wanita dinilai juga menjadi langkah yang tepat, untuk pelan-pelan memperbaiki kualitas timnas putri sembari mempersiapkan liga profesional, lalu kerjasama dengan operator Bundesliga, di mana program ini ada 6 poin kerjasama yang disepakati. Poin-poin tersebut berfokus pada pengembangan potensi tata kelola kompetisi, tata kelola sumber daya secara lebih profesional, kemudian tentu saja kerjasama dengan KNVB, rencana kerjasama beberapa hal seperti membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia, yang mana keduanya juga sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior, hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen. Selain itu, kita tidak boleh melupakan siapa yang membuat FIFA tiba-tiba menunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17, usai sebelumnya batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, dan ya tragedi yang kalian tahu sepilu apa, dan dari semua itu, tentu saja menghadirkan juara dunia Argentina untuk melakukan uji coba resmi melawan timnas Indonesia, adalah sesuatu yang tidak disangka-sangka sebelumnya, sebab awalnya hal itu adalah sebuah jokes matata, tetapi ternyata Pak Erick Thohir benar-benar mendatangkan timnas Argentina ke Indonesia, di mana dari situ timnas Indonesia benar-benar mulai dipantau perkembangannya oleh banyak media-media internasional, tentu sebuah hal yang membuat negara-negara di Asia semakin iri dengan Indonesia. Meskipun di satu sisi soal liga dan segala tek-tek bengek di kompetisi domestiknya yang masih sedikit bikin khawatir, karena masih banyak hal yang tidak mungkin bisa terselesaikan hanya dalam 1 kali masa jabatan, tapi semua itu kembali lagi ke Pak Erik dan publik tanah air. Mudah-mudahan saja semisal Pak Erik nanti enggak menjabat lagi, ketua yang baru masih punya visi dan misi yang sama menjalankan program yang sudah disusun Pak Erik, jangan diubah-ubah lagi hanya untuk cari nama biar sekedar dibilang keren, pokoknya singkirin ego dan mulai berpikir untuk sama-sama memajukan sepak bola Indonesia yang terlalu tertinggal jauh dari liga-liga di negara tetangga.